Nanti rencananya gitu, kantin buka, kita tetap buka kantin, ini kita jagain barang-barang. Saya kira untuk sekarang ini ya coba berinovasi untuk bisa tetap mencukupi kebutuhan keluarga terutama ya. Waktu istirahat adalah waktu yang paling dinanti oleh para siswa di tengah proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kantin menjadi sentralisasi istirahat. Para siswa dapat berkumpul dan mengobrol di kantin sembari menikmati makanan dan minuman. Salah satunya kantin SMA 97 Jakarta yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. SMA 97 yang berdiri sejak tahun 1987 ini memiliki 12 kantin yang dapat melayani lebih dari 1.000 warga sekolah setiap harinya. Kantin ini mulai ya dari awal sekolah ini berdiri ya tahun 1987. Ya, tapi seiring dengan perkembangan pembangunan ya tempatnya berpindah-pindah, ya pernah ada di belakang sana, ya sekarang ini ada di sini gitu ya. Dan ini yang terakhir, ya rencananya juga akan terjadi perubahan lagi, ya untuk karena jumlah siswa kita itu kan 1.003. Hari ini yang terdata itu 1.003 banyak. Waktu makan itu cuma 30 menit. Anda bayangkan 1.003 dengan jumlah kantin 12, ya. Berapa ributnya luar biasa ya. Kualitas makanan di kantin SMA 97 Jakarta pun dijaga dengan baik, yaitu dengan pengawasan dari puskesmas setempat. Masak ya sembarangan. Mereka harus punya kualitas dan tidak boleh bahan-bahan yang merusak kesehatan. Iya, turun Mbak. Kalau ini harus diganti, panggil Mbak. Konseling sendiri, ibu nggak boleh masak ini. Mie-nya ganti, jangan pakai ini. Gitu. Pada bulan Maret 2020, COVID-19 menyerang Indonesia. Sektor pendidikan pun harus mengubah metode belajar. Dari metode tatap muka menjadi metode daring yang memanfaatkan gawai dan jaringan internet. Sekolah yang tutup berimbas pada kantin sekolah sebagai salah satu elemen penting dalam lingkungan sekolah. Iya, otomatis Mbak ya. Dengan tutupnya dengan situasi belajar sekarang ini ya menggunakan daring, ya otomatis kan siswanya nggak ada. Ya maka petugas kantin juga terpaksa tidak berdagang gitu kan. Ya. Kemudian sebenarnya habis kontrak pada saat itu, ya sudah habis kontrak. Ya, kemudian ada pemberitahuan ke saya mau diperpanjang nggak? Saya bilang ya lihat situasinya lah. Ya karena situasi daring ya nggak mungkin kita perpanjang sekarang. Kalau kita perpanjang sekarang mereka akan kosong selama beberapa bulan kan gitu. Nanti aja ketika awal pembelajaran itu dimulai baru ada kontrak baru gitu. Pembelajaran dengan metode daring pun terus diperpanjang. Masing-masing pemilik kantin di SMA 97 pun harus merelakan kehilangan penghasilan rutinnya. Ya responnya pasti ya sedih ya. Kenapa? Sebab itu kan penghasilan mereka ya rata-rata mereka hidup mengandalkan dari sini gitu ya.
Otomatis dengan mereka tidak berdagang, mereka harus cari peluang baru kan gitu. Dan susah, saya yakin pada kondisi pandemi sekarang untuk menciptakan peluang baru juga sangat sulit. Pihak sekolah pun tak bisa berbuat banyak demi menyelamatkan pundi-pundi pemilik kantin. Pihak sekolah hanya bisa meringankan beban sewa yang seharusnya dibayarkan oleh pemilik kantin tiap bulan sebesar 2,5 juta rupiah. Kebetulan uang sewa itu kan kemarin habis, Mbak, awal tahun itu, dan belum kita perpanjang. Jadi memang ada keluangan, kita loss sekarang ini, ya. Berarti nanti ketika sekolah ini mulai belajar efektif, ya itu akan diperbaharui sewanya gitu. Kalau sekarang ini berarti nggak bayar sewa kan gitu. Darwan berharap, meski pemilik kantin saat ini tidak dapat berjualan lagi di kantin, mereka tetap dapat berinovasi dan melanjutkan usahanya demi mengisi pundi-pundi. Meskipun saat ini sekolah dengan metode tatap muka untuk sementara dihentikan, namun SMA 97 Jakarta tetap membenahi dan merawat gedung sekolah serta fasilitasnya. Karena sekolah pun harus selalu siap sedia dengan segala bentuk normal baru di lingkungan pendidikan. Iya, kasih tahu bahwa sekolah dihentikan, ditutup sementara, nanti sampai buka, tunggu pemberitahuan selanjutnya. Cemilan atau makanan ringan seperti aneka gorengan menjadi salah satu ciri khas kuliner Indonesia. Karena cara membuatnya pun terbilang mudah dan harganya juga terjangkau. Seperti gorengan ngenah, milik Muhammad Ferry Surya Ramdan yang ada di Jalan Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gerobak dan gorengannya pun terlihat sama dengan camilan gorengan pada umumnya. Namun, usaha camilan gorengan ini berbeda karena dibangun dari usaha keras Ferry dan istrinya pasca tutupnya kantin yang ia miliki di SMA 97 Jakarta. Jual motor, sepeda, satu motor di Gade masih sekarang. Oh, di Gada. Iya, motor satu dijual, satu digadai. Sepeda satu dijual. Untuk bikin semua perlengkapan usaha. Iya. apa ya? Iya. Karena saya kan kompor harus pakai kompor high pressure, itu tekanan tinggi, harus beli baru. Pria 49 tahun asal Bandung ini telah menyewa kantin di SMA 97 Jakarta sejak tahun 2003. Saat Covid menyerang Indonesia, Ferry terpaksa harus menutup kantinnya hingga waktu yang tidak ditentukan. Iya, kasih tahu bahwa sekolah dihentikan, ditutup sementara, nanti sampai buka, tunggu pemberitahuan selanjutnya. Dikasih surat atau Bapak ngomongin langsung? Diomongin langsung, jadi ada penanggung jawab khusus, guru penanggung jawab kantin. Bukan guru sih, tata usaha, staf tata usaha yang ngurus bagian kantin. Dia bilang bahwa kantin harus tutup karena sekolah akan tutup. 40. Saat pertama kali mendengar kabar kantin harus tutup, sang istri, Wati Herawati,
kaget dan tidak tahu harus berbuat apa demi menghidupi kedua anaknya. Sampai terbesit di pemikirannya untuk pulang ke kampung halaman Tanah Pasundan. Bingung mau apa, mau ngapain gitu. Kalau pikiran pulang ke Bandung sih sempat, cuma mikir lagi anak-anak kan di sini pada nggak mau pulang. Ya udah. Ini berapa? Ya. Ferry dan istrinya pun bertahan 3 bulan dengan sisa tabungannya. Hingga akhirnya teman Ferry, Sabto Aji, menawarkan untuk membuka usaha baru. Lokasinya berada di depan sebuah minimarket yang berjarak hanya 200 meter dari rumahnya. Saya bilang usaha lebih baik yang enak itu gorengan. Nah, tapi kalau ide saya nggak tahu banyak. Tapi kalau masalah ininya, usaha itu apa yang enaknya? Ya saya bilang gorengan, gitu aja. Terus ya semuanya itu Pak Ferry sendiri yang ngerancang. Dari bahannya, dari makanannya sampai gerobaknya pun Pak Ferry sendiri yang ngerancang. Sampai sebagus ini gitu. Ferry pun perlahan bangkit. Akhirnya ia menyewa sepetak lahan dengan biaya sewa Rp650.000 per bulan. Biaya sewa ini memang lebih mahal dari sewa kantin SMA 97 sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp250.000 per bulan. Usaha gorengan ngenah yang baru berjalan 1 bulan ini pun ia jalani dengan penuh semangat. Resep keluarga pun menjadi andalan gorengan ngenah. Resep-resepnya resep-resep keluarga, resep-resep bukan kayak misalnya tahu isi pedas. Orang jual ada yang pakai kol gitu. Kalau saya karena kebiasaannya bikin toge sama wortel. Kalau di Bandungnya bikin toge wortel, ya udah bikin toge wortel. Kalau orang kol, saya nggak tertarik karena saya nggak biasa pakai kol. Walaupun lebih murah betulnya ya. Kini Ferry dan sang istri kembali merintis usaha dari nol. Dengan mempromosikannya melalui kerabat terdekat dan juga menjualnya melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Kan Pak Ferry dibantu oleh istrinya kan gitu. Dibantu istrinya, kemudian dia melayani dengan baik ya. Inovasinya juga bagus. Ferry dan istrinya sudah berdagang camilan gorengan lebih dari 17 tahun. Resep keluarga pun sudah ia kerahkan untuk memulai usahanya di SMA 97 Jakarta. Kan Pak Ferry dibantu oleh istrinya kan gitu. Dibantu istrinya, kemudian dia melayani dengan baik ya. Inovasinya juga bagus. Ya, jual yang macam-macam itu loh, Mbak. Minuman ini gitu kan. Dia termasuk yang apa ya, mampu menciptakan yang baru gitu ya, mampu menciptakan yang baru. Misalnya jualan A ya ada tambah-tambahannya gitu. Jadi saya pikir orang seperti dia ya bisa lah untuk survive pada kondisi sekarang ini, mudah-mudahan gitu ya. Namun resep favorit yang sudah melekat di lidah warga SMA 97 tak lantas mengantarkan kesuksesan secara instan kepada Ferry. Meskipun sudah melakukan promosi dan menaruh jualannya di aplikasi pemesanan online,
Keuntungannya pun tetap menurun 50% jika dibandingkan saat ia berdagang di kantin. Sebetulnya tipis karena bagi sharing profit ya, bagi keuntungan. Aplikator Grab sama Gojek dia minta 20% dari setiap item. Makanya kan saya jual 2.000 nih ya. Saya di aplikasi saya jualnya jadi 3.000. 3.000 saya kemarin promo 20%. 3.000 dikurang 600, 2.400. Terus Gojek, Grab minta juga 6.000, 2.400 kurangin 6.000. 600. Saya jadi cuma bersih 1.800. Kekhawatiran pun ternyata masih meliputi para pembeli yang melihat camilan miliknya tidak higienis. Orang banyak kadang, terutama yang banyak di sini sih, pembeli saya banyak yang pakai mobil ya. Banyak yang kadang terlalu berlebihan ketakutan sampai wah kayaknya takut gitu untuk wah kayaknya nggak higienis lah apa gimana ini, jadi orang nggak sesantai dulu beli sesuatu gitu. Sekarang banyak yang orang bisa bilang the have ya, orang menengah ke atas beli apa harus mikir-mikir dulu. Sang istri pun merasakan tantangan yang berbeda. Tidak seperti kantin yang memiliki jam berjualan yang pasti. Berjualan di lokasi yang baru mengharuskannya untuk berjualan sepanjang hari. Waktunya udah ketahuan kalau di kantin, ada waktu libur, ada waktu istirahat. Kalau di sini kan stay mesti nunggu gitu. Kadang kalau bolak-balik ke rumah juga harus ada yang jagain di sini. Kalau di kantin emang seharian di kantin dari pagi sampai jam 4 sore di kantin. Dari jam 5 subuh sampai jam 4 sore di kantin. Udah, lepas dari kantin udah di rumah. Sebagai sahabat Ferry, Sabto terus memberikan semangat kepada Ferry dan membantu melariskan dagangan Ferry di sela-sela pekerjaannya sebagai tukang parkir minimarket. Oh iya, saya kadang-kadang suka menawarkan kepada pengunjung-pengunjung Indomaret nih yang suka datang. Ayo Bapak, Ibu, silakan cobain yang baru, yang enak, yang pedas. Nah kadang-kadang saya kalau pagi dia buka pagi, saya kadang-kadang suka menawarkan, udah sarapan belum? Itu ada gorengan baru loh. Saya suka menawarkan gitu. Ferry dan Wati kini harus lebih bersabar dalam melewati cobaan kala pandemi. Berintis kembali usaha dari nol dengan modal yang sudah maksimal ia keluarkan. Karena nanti saya pun udah ngomong ke anak-anak saya, nanti rencananya gitu, kantin buka, kita tetap buka kantin, ini kita jagain bareng-bareng. Inovasi singkong keju empuk tanpa bahan pengawet dijadikan menu utama oleh Ferry. Dalam sehari, Ferry dapat menjual aneka gorengan hingga 150 buah dengan harga mulai dari Rp1.000 per buah hingga Rp20.000 untuk satu kotak singkong keju. Jika pandemi COVID-19 ini berakhir dan sekolah tatap muka pun dibuka kembali, Ferry tetap ingin berjualan di kantin, namun tidak meninggalkan usaha gorengan ngenah. Karena nanti saya pun udah ngomong ke anak-anak saya, nanti rencananya gitu, kantin buka,
kita tetap buka kantin, ini kita jagain barang-barang. Pengen saya gitu, saya ngasih tahu ke anak, udah daripada kerja susah, belajar dagang aja. Contohnya saya sampai bisa kayak enggak, dia bisa mandiri dari dagang. Ya. Coki kan kemarin waktu ngobrol sini waktu. Ferry juga berharap untuk mengembangkan usahanya dengan menambah menu camilan serta berjualan minuman jahe. Kalau saya sih malah nantangin anak-anak. Anak saya kan 2, saya tantangin. Kalian kalau pengen dagang apa, asal kalian sanggup ngerjain, saya dukung. Ibaratnya saya bisa bikinin gerobak lagi. Tapi yang dagangan yang realistis gitu aja. Berbeda dengan sang suami, Wati justru ingin usaha gorengan ngenah ini segera balik modal. Cepat balik modal. Kalau cabang lagi mah belum kepikiran nanti siapa yang jaganya gitu, belum kepikiran orangnya ada nggak gitu yang mau jagainnya. Yang penting bisa balik modal aja dulu. Sabto Aji sebagai teman dekat Ferry tidak ingin melihat Ferry bangkit sementara. Namun, usaha gorengan ngenah dapat maju dan terus berinovasi untuk menu-menu baru. Ya, kalau saya cuma berharap sebagai teman, harapan saya tuh Pak Ferry itu ya usahanya maju dan bercabang lagi karena ini sedang lagi proses pencapaian ke sana ya, pencapaian untuk bisa lebih maju lagi. Karena dia ini dibantu sama keluarga dan anak-anaknya. Darwan selaku perangkat sekolah SMA 97 Jakarta berharap Ferry dan keluarganya tetap bisa bangkit di tengah pandemi. Meskipun kantin tutup hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Saya kira untuk sekarang ini ya cobalah berinovasi ya, untuk bisa tetap mencukupi kebutuhan keluarga terutama ya. Nggak usah mewah, yang penting bisa bertahan hidup sebab situasi kondisi memang sangat mengkhawatirkan. Ferry dan Wati adalah salah satu keluarga dari jutaan warga Indonesia yang terkena imbas pandemi COVID-19 ini. Berusaha bangkit di tengah pandemi bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk tetap bertahan hidup.